Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan simulasi algoritma linear regression yang berjudul gue ngomong sih sebentar. Ulang-ulang lagi ya? Sorry. Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pemodelan dan peramalan kebutuhan air bersih, simulasi menggunakan algoritma linear regression. Studi kasusnya itu Indonesia Data FAO Aquastate. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Nabila Abu Bakar dengan NIM 2023-31089. Dan rekan saya, Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Syah dengan NIM 2023-31007. Saya Joyverta Ginting, NIM 2022-31118. Selanjutnya adalah konteks dan tujuan penelitian. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Pertama, ada air bersih adalah sumber daya vital, namun ketersediaannya terus tertekan oleh tingginya pertumbuhan populasi. Kedua, sektor domestik dan perkotaan memberikan tekanan signifikan pada stabilitas sumber daya air. Ketiga, dibutuhkan perencanaan matang berbasis data historis untuk mengantisipasi krisis air di masa depan. Tujuan utamanya yaitu untuk menerapkan algoritma linear regression untuk memprediksi secara akurat kebutuhan air bersih di masa depan, serta mengidentifikasikan faktor-faktor pendorong utamanya berdasarkan dataset global Aquastat. Selanjutnya ada faktor penggerak permintaan. Berdasarkan analisis korelasi, beberapa indikator terbukti sangat mempengaruhi lonjakan kebutuhan air bersih. Yang pertama ada populasi perkotaan, ada urban population menjadi pendorong paling masif dengan korelasi nyaris sempurna sebesar 0,99. Yang kedua ada total populasi, pertumbuhan penduduk secara umum juga berkorelasi sangat kuat, yaitu 0,98. Yang ketiga rasio ketersediaan. Semakin tinggi kebutuhan, ketersediaan air per kapita menurun drastis secara berbanding terbalik, min 0,95. Selanjutnya ada alur metodologi. Yang pertama ada data acquisition, mengambil dataset time series selama 26 tahun dari 1996 sampai 2023 dari sistem global FAO Aquastat untuk area Indonesia. Yang kedua, data cleansing, penanganan missing values menggunakan interpolasi linear hingga dataset 100% bersih dan siap diproses. Yang ketiga ada modeling, melatih algoritma linear regression dan mengujinya, serta menggunakan KKN regresor sebagai pembanding performa. Berikutnya, kinerja model regresi linear sebesar 99,14%. Nilai ini menunjukkan bahwa model linear regression yang dibangun mampu menjelaskan 99,14% dari total variasi data historis permintaan air. Hal ini membuktikan bahwa regresi linear sangat ideal dan andal untuk prediksi data ini. Selanjutnya, perbandingan error model. Membandingkan mean absolute error atau MAE, semakin rendah nilai error, semakin akurat model tersebut. Di sini kita lihat linear regressionnya 0,36 dan KNN regresornya 0,69. Selanjutnya, tabel perbandingan evaluasi model. Tabel ini merangkum perbandingan metrik evaluasi antara model linear regression dan KNN dengan K sama dengan 3. Di sini MAE-nya linear regressionnya 0,3636, KNN-nya 0,6877. Nah, kesimpulannya linear regression 47 lebih akurat. MSE-nya linear regressionnya 0,1801, KNN-nya 0,7863. Kesimpulannya linear regression memiliki error lebih kecil.
dan R2-nya linear regressionnya 0,9914, KNN-nya 0,9626. Kesimpulannya linear regression ini lebih baik menjelaskan data. Kesimpulan utama. Yang pertama, akurasi tinggi. Model regresi linear terbukti sangat akurat dengan rata-rata simpangan prediksi atau MAE hanya sebesar 0,36 km per tahun dari data aktual. Yang kedua, faktor dominan, pertumbuhan penduduk perkotaan atau urban population menjadi pendorong paling signifikan terhadap besarnya tekanan permintaan air bersih. Yang ketiga, superioritas model. Algoritma linear regression bekerja secara signifikan lebih efektif dibandingkan metode KNN dalam membaca tren deret waktu pada studi kasus ini. Implikasi dan rekomendasi kebijakan. Fokus manajemen perkotaan. Mengingat korelasi populasi perkotaan yang nyaris sempurna, pemerintah wajib memprioritaskan infrastruktur air bersih di wilayah metropolitan. Peningkatan efisiensi konsumsi. Menerapkan kebijakan penghematan air domestik melalui adopsi teknologi cerdas dan kampanye edukasi publik yang masif. Konservasi sumber daya aktif, melindungi hulu sungai, mengelola daerah resapan air, serta menekan pengambilan air yang berlebih agar ketersediaan terjaga. Sekarang mungkin kita akan masuk ke source code dari model linear modelnya. Oke. Nah, pada tab ini eh, kami di sini mendemonstrasikan bahwa kita menggunakan dataset Aquastat FHO. Seperti yang dibilang, fokus studi kasus ini untuk memprediksi municipal water withdrawal atau permintaan air bersih di Indonesia menggunakan faktor pertumbuhan populasi. Seperti dilihat, ini untuk membaca datasetnya. Nah, data mentah dari FAO ini memiliki format yang tidak bisa langsung dibaca oleh algoritma, sehingga kami melakukan proses pivoting agar variabel menjadi kolom. Kami juga ini menemukan adanya beberapa missing value pada tahun-tahun tertentu akibat absennya pelaporan survei seperti saat pandemi. Kami mengatasi ini dengan teknik interpolasi linear dan backfill forward agar data historis tetap utuh, model bisa belajar secara berkesinambungan. Di sini ya, di sini prosesnya. Nah, kemudian ada EDA untuk exploratory data analysis. Nah, sebelum kita masuk ke model ini, itu nanti kita akan memvisualisasikan korelasi data menggunakan heat map. Nah, di sini terlihat jelas. Ini heat map-nya. Nah, di sini terlihat jelas bahwa populasi perkotaan atau urban population memiliki korelasi positif yang nyaris sempurna 0,97 dengan lonjakan permintaan air bersih. Nah, sesuai dengan instruksi tugas, kami akan menggunakan metode supervised learning. Kami membagi data uji menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Mengingat angkanya memiliki skala yang jauh berbeda, jutaan pada populasi, kami menerapkan standar scalar. Nah, kami sini melatih dua model, ada multiple linear regression dan KNN regressor. Ini KNN regressornya, baru yang di atas di sini bisa dilihat untuk ini standar scalar dan linear regressionnya.
Berdasarkan hasil pengujian, linear regression ini terbukti menjadi model yang lebih unggul untuk studi kasus ini dengan tingkat MAE sebesar 0,36 dibandingkan KNN yang memiliki error 0,686. Hal ini membuktikan bahwa hubungan antar populasi dan penggunaan air memang bersifat sangat linear secara netral. Itu. Ya, ini bisa dilihat ini untuk KNN seperti yang saya sebut tadi 0,68 dibandingkan linear regression itu ini 0,3636. Dan di sini saya juga bisa memberikan contoh untuk prediksinya. Ini codingannya. Dia akan memprediksikan datanya itu terakhir di tahun 2023. Dia akan mencoba prediksi untuk tahun 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. Artinya 5 tahun ke depannya. Nah, fitur-fitur yang diprediksi ini ada total renewable groundwater, total renewable water resource, renewable surface water, total renewable water resource per kapita, total water withdrawn. Nah, dilihat di sini bisa dilihat prediksinya. Karena berhenti di tahun 2023, ini bisa dilihat prediksi KNN itu dia lurus, sedangkan linear regression itu naik. Makanya untuk pendapat pribadi dan hasil dari modelnya linear regression karena errornya lebih rendah. Jadi di sini forecastingnya bisa melihat bahwa permintaan air bersih tahun ke depannya dari prediksi model ini akan lebih tinggi laginya. Jadi kita bisa lihat ringkasan analisis dari permintaan air Indonesia ini perubahan rata-rata per tahun itu 0,54 satuan dari tahun 1996 dari 2023. Nah, proyeksi tahun depannya itu rata-rata prediksinya 25,77 satuan. Dan proyeksi pertumbuhan dari 2023 ke 2028 itu untuk linear regression seperti kita lihat dari chartnya tadi, dia tumbuh naik 21,5%, sedangkan KNN tetap lurus. Nah, tapi ada catatannya. Prediksi ini berdasarkan ekstrapolasi tren historis dari fitur-fitur yang ada. Dan akurasi prediksi ini tergantung pada ketersediaan dan kualitas data historis. Dan ya seperti yang saya sebut tadi, model yang lebih baik ini linear regression. Karena R kuadrat skornya itu lebih tinggi. Mungkin itu saja dari presentasi kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.